Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa bainat ma'al huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Hino selaku project manager. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin. Dibanyakin duitnya. Amin. Diberikan kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Amin. Lalu yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Abbas. Ya, mudah-mudahan kita doain biar sehat panjang umur. Amin. Biar bahagia fit dunya wal akhirah. Amin. Catatan saya cuma itu doang. Jadi mohon maaf kalau namanya yang tidak tersebut, baik daripada kalangan para tokoh yang ada di depan sini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya jawabin semuanya namanya satu persatu, ngomongnya saya cuma ngabsenan doang. Waktu udah kira-kira udah pengen beduk maghrib, yang ada nanti kagak ada isinya. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang salah satunya dimuliakan, diberkahi oleh Allah daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebab di bulan Ramadan adalah bulan yang mana setiap pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang sholat sunnah di bulan puasa Ramadan, maka mendapatkan pahalanya sholat seperti sholat fardu. Sholat fardu di bulan Ramadan mendapatkan 70 kali lipat pahala ganjarannya. Luar biasa. Dan wa ghairu zalik, pahala yang lain sebagainya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat barokah. Bulan mustajabnya doa. Makanya saya pengen kasih tahu nih para jamaah, barangkali kagak ada yang belum tahu. Nanti ketika buka puasa, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung baca doa Allahumma lakasumtu. Ulama mengajarkan ketika azan berkumandang baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa makan. Wa qina adzabannar. Minum batalin. Sunnah Nabi minum pakai tangan kanan. 3 kali minum. Setiap tegukan baca bismillah, selesai tegukan alhamdulillah, begitu. Terus juga batalin dengan yang manis-manis. Andai kata kurma kita batalin. Setelah sudah kita batalin kurma, baru di situ kita berdoa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, akhir ayat. Setelah kita baca doa buka puasa, maka disitulah tempat mustajabnya doa, hadirin. Jangan lupa tuh kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Minta urusannya urusan akhirat, jangan dunia dulu. Ya Allah, panjangkan umur kita. Ya Allah, berikan kemudahan rezeki kita. Berikan kemudahan setiap urusan-urusan dunia kita. Minta doanya urusan akhirat biar istiqomah, biar takwa. Setelah itu urusan dunia, ya Allah, utang saya di luar sana mudah-mudahan cepat kelarin. Baru tuh urusan dunia kita minta sama Allah. Disitulah tempat mustajabnya doa. Jadi jangan langsung ngebadok Allahu Akbar, apa aja diambil. Biar kata perut lagi lapar, yang penting kenyang. Jangan. Di situ tempat waktu yang sangat mustajab. Maka pergunakanlah untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini hadirin sama halnya sebagaimana kita sedang latihan, sedang belajar, sedang sekolah sebagai madrasah. Ya, orang kalau lagi sekolah kan ada kurikulumnya. Apa kurikulum Ramadan? Yaitu puasa. Puasa, kurikulum Ramadan. Kalau orang yang tidak berpuasa, berarti dia nggak memenuhi syaratnya. Sebab menurut ilmu fikih begini hadirin. Di dalam ilmu fikih, yang syarat wajib orang berpuasa itu ada 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh, tahu baligh. Yang perempuan keluar haid
Yang laki-laki maaf keluar mani, atau dia sudah ada ketertarikan lawan jenisnya, itu disebut baligh. Yang terakhir adalah mampu. Yang ketiga mampu. Yang terakhir adalah berakal. Ustaz, teman saya kagak puasa. Oh, barangkali dia bukan Islam. Islam Pak Ustaz, tapi dia nggak puasa. Oh, barangkali dia belum balik kali. Bagaimana belum balik Ustaz? Anaknya 3 biji, belum balik juga. Oh, jangan-jangan kita jangan seujon. Jangan-jangan dia kagak puasa, nggak mampu kali. Lagi sakit. Bagaimana lagi sakit? Presentasi depan bos tadi pagi lancar banget. Ngangkat galon 2 biji dia kuat. Berarti kalau ada orang yang kagak puasa, berarti dia kagak memenuhi syarat. Ya udah, yang terakhir adalah gila. Jadi gak usah repot. Kalau ada orang yang kagak puasa, gue sebut aja, dia udah memenuhi syarat. Islam udah, balik udah, mampu udah. Ya udah, yang terakhir adalah orang berakal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini salah satu ibadah yang antara hubungan kita sama Allah aja yang tahu. Beda dengan ibadah yang lainnya. Coba kalau kita sholat ke masjid, jalan nih, keluarga ngelihat, oh si fulan lagi berangkat ke masjid untuk sholat. Ibadahnya dilihat sama orang. Oh si fulan bawa uang segepok datang ke yayasan, mau sedekah ke panti asuhan. Ibadahnya gampang dilihat orang. Tapi kalau puasa, ibadahnya hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Coba kalau ditanya, lu puasa hari ini? Oh puasa gua. Padahal mah siang-siang bolong habis mampir di warteg yang ada hordengnya. Ngakunya puasa, tapi siang-siang habis makan di warteg yang ada hordengnya. Hanya Allah dan dia yang tahu untuk ibadah puasa. Ditanya sama bininya, ayang beb, hari ini puasa kan? Ayang beb, puasa sayang. Entar pulang mau dibukain buka apaan, mau dibeliin apaan? Kalau gue mah jangan dipikirin ayang beb, lu beliin aja buat anak-anak. Bininya nyontok dari belakang, masya Allah. Laki gue bener-bener care sama bininya, sama anak-anaknya. Terus ayang beb mau buka puasa pakai apa? Pakai es teh manis hangat aja, ya Allah. Luar biasa suami saya. Bener-bener peduli, bener-bener care sama anak, itu lebih mentingin anak dan istrinya. Wah, elah. Dipuji-puji di dalam hati kata lakinya, oh bagaimana urusan ibu, agak bisa apa-apa orang bos yang udah kenyang. Emang dasar laki PA. Puasa hanya diri dia yang tahu. Hubungannya antara dia dengan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dah pakai keterangan ya, karena udah terlalu mendekati azan maghrib. Ini momen bulan puasa, bulan yang benar-benar waktunya kita bermuhasabah diri. Kenapa nih setiap urusan kita selalu sulit, setiap urusan kita selalu nggak pernah sukses? Saya kasih kuncinya hadirin. Kalau hidup kita pengen sukses, birrul walidain. Orang tua kita masih ada di rumah, itu sumber daripada kesuksesan kita. Kalau engkau rezekinya mau dijadikan sebagai raja, maka jadikan ibumu sebagai ratu. Saya ngalamin hadirin. Orang tua kita tanya, udah makan apa belum? Datang ke rumah orang tua, lihat kulkasnya kosong, isiin. Ini kadang kagak datang ke rumah orang tua nanyain, mak, masak kapan? Mau mindo saya? Buset. Boro-boro ngebagi, mau tanya mau makan apa, dia makan dulu. Dilihat tuh kulkas, di dalam ada cabai dikandutin, telur diumpetin, dibawa pulang lumayan buat si bocah. Boro-boro isiin kulkas, yang ada kulkas emaknya dibawa pulang. Tuh orang sekarang Pak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau rezekimu mau barokah, orang tuamu yang di rumah jadikan dia sebagai ratu. Tuh kunci daripada kesuksesan hidup. Kalau hidup kita pengen selamat, tadi sukses tuh. Kalau hidup kita pengen selamat, nih bulan Ramadan tempatnya nih. Bagaimana Ustaz caranya? Saya tutup deh pakai keterangan salah satu kitab, namanya kitab Nasaihul Ibad, karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi bin Umar Al-Jawawi. Di dalam kitab itu bilang begini, Usunul mu'min salasun. Hendaknya seorang mukmin harus punya 3 benteng pertahanan. Apa itu benteng? Al-Markanul Murtafi.
tempat yang tertinggi untuk bertahan. Kalau udah berada di tempat yang tertinggi, kita mesti megang senjata. Sebab kalau musuh datang, nggak megang senjata, habis kita. Apa senjatanya orang mukmin? Ad-du'a. Doa jadikan senjata bagi kita. Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, jangan pernah berharap sama manusia. Capek mencekelin hati doang. Setiap sholat minta sama Allah urusan akhirat, urusan dunia. Minta, cepat atau lambat akan dikabulkan. Terkadang kita udah pasrah lebih dulu. Yang terbaik menurut Allah udah pasti terbaik untuk kita. Menurut kita yang terbaik belum tentu menurut Allah itu terbaik. Makanya sifat kita harus qanaah, menerima jalan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya cukup berdoa. Doa jadikan benteng yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab tersebut dikatakan benteng orang mukmin yang kedua adalah al-masjidu. Masjid jadikan benteng pertahanan. Maksudnya gimana, Ustaz? Sholat jamaah di masjid. Di samping rumah ada musola, di samping rumah ada masjid. Azan kumandang, pura-pura agak denger. Datang ke masjid, jangan pernah tinggal sholat jamaah kita kalau kita hidup kita pengen selamat. Ustaz, saya udah capek, nyampe rumah udah kelelahan. Jadikan rumah sebagai musola. Ajak bini kita di belakang jadi makmum, anak-anak kita 12 biji di belakang. Buset, banyak banget lah. Lakinya imamin bismillahirrahmanirrahim. Bininya nyetuk, ya Allah, laki gua kayak Imam Mahdinah. Jangan-jangan ngebekasi nih. Sampai goyril maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Surat pendeknya dia lupa. Kata bininya, lu baca aja kulhu. Memang dasar laki PH. Surat pendek aja kagak bisa baca kulhu. Disuruh ke masjid mau di rumah. Masjid jadikan benteng pertahanan. Lalu yang terakhir, tadi yang pertama apa? Ad-du'a. Kedua masjid jadikan benteng. Yang ketiga qiraatul Quran, bitilawatil Quran. Jangan pernah tinggalin nih momen Ramadan. Baca kitab suci Al-Quran. Sesibuk apapun kita, minimal 1 ain. Ada kelebihan waktu 2 ain. Nggak bisa sama sekali, yang penting 1 ayat. Jangan sampai hidup kita kosong sama kitab Al-Quran. Walaupun 1 ayat. Itu sumber daripada keberkahan hidup. Quran jangan sampai ketinggalan. Sebab nanti di yaumil qiyamah, syafaatul uzma yang kita tahu sama-sama datangnya dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah nandain umatnya yang bakal dapat syafaatul uzma? Tandanya dari Al-Quran, hadirin. Dari mana, Ustaz? Mukanya bercahaya. Orang yang sehidupnya baca Al-Quran, mukanya bercahaya. Wujuhum kal qamari lailatul badr. Nanti di hari kiamat, orang yang sering baca Al-Quran, wajahnya bersinar. Bininya nyontok, Ustaz, laki saya hitam tapi sering baca Al-Quran, nanti di hari kiamat bagaimana, Ustaz? Jangankan bercahaya, mengkilap. Tuh, jangan khawatir, hadirin. Makanya sering-sering baca Al-Quran supaya hidup kita menjadi selamat. Itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan khususnya untuk para jamaah sekalian. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna syahri Ramadan wa balighna lailatul qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Al-Fakir. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di tahun depan, di bulan Ramadan, di tahun yang penuh barokah ini kembali. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Rizky untuk tausiahnya sebelum berbuka pada sore hari ini.